Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Setia Mekar. Namun sebelum sampai kepada renungan pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terpujilah Engkau atas kasih karunia-Mu. Terlebih di pagi hari ini Bapa, Engkau menyertai kami, memberkati kami, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami. Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai dan melindungi kami. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, biarlah itu menjadi pedoman dalam hidup kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada kita di pagi hari ini, yaitu di hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, yaitu terambil dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-29. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Dalam bahasa Batak, dunginin na Yesus mamangalusi nasida. Hapor syai hamuma nasinuruni debata, ima ulau lomo ni rohana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan kali ini, kalau kita lihat dari pasal sebelumnya, adalah merupakan dialog antara Yesus dengan orang-orang yang sudah diberikan oleh Yesus makan 5.000 orang. Setelah mereka mendapat makan 5.000 orang itu dengan 5 roti dan 2 ikan itu, mereka bertanya kemudian kepada Yesus, "Tuhan, apa yang harus kami lakukan yang berkenan di hadapan Allah?" Lalu Yesus dengan tegas mengatakan dengan nats ini, "Hendaklah kamu percaya kepada Dia." Artinya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan kali ini ingin menegaskan, yang paling utama dan terutama di dalam hidup ini adalah iman untuk mempercayai Dia yang telah diutus Allah. Jadi mungkin selama ini mereka menganggap dengan perbuatan baik saja mereka sudah dapat membuat senang hati Allah. Namun dalam hal ini Bapak Ibu, ternyata Yesus juga ingin menekankan, di balik dari perbuatan baik kita, di balik dengan kasih kita kepada sesama, penyembahan kita kepada Tuhan, kita juga harus paling benar-benar percaya kepada Dia. Karena bisa saja banyak sering terjadi orang melakukan perbuatan baik, beribadah, tetapi tidak sepenuhnya mempercayai Tuhan itu, Yesus itu. Karena dia sudah merasa nyaman, sudah kulakukan kok perbuatan baik, berarti Tuhan ada kok. Dan paling mirisnya, orang menganggap Tuhan itu hanya pemberi berkat. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan kita menganggap Tuhan itu hanya pemberi berkat saja, tetapi mari kita jadikan Dia menjadi sentral. Dia yang paling utama dalam hidup ini. Dia yang kita sembah. Hanya karena Dia kita bisa hidup saat ini, karena berkat Dia, karena perlindungan Dia. Bukan hanya ketika meminta saja kita kepada Tuhan. Kalau kita hanya di saat meminta saja, butuh saja, berarti Tuhan itu hanya call center saja. Hati-hati. Tuhan itu bukan call center Bapak Ibu. Tuhan itu bukan CS, customer service, bukan. Tetapi Dialah memang yang paling utama. Dialah yang paling harus kita percayai. Sebab karena Dialah kita bisa hidup saat ini, diberikan kesehatan, kekuatan untuk melakukan aktivitas kita. Oleh sebab itu mari kita koreksi. Apakah memang benar kita sudah benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Atau kita sudah nyaman saja dengan hanya melakukan hukum? Karena orang-orang pada saat itu banyak beranggapan, di saat kau sudah berbuat baik, Tuhan sudah suka kepadamu, Tuhan sudah sayang kepadamu. Tapi Yesus dalam hal ini ingin menekankan, coba koreksi kembali. Apakah memang benar engkau percaya di saat berbuat baik itu kepada Tuhan? Atau hanya sekedar formalitas saja? Karena hati-hati Bapak Ibu, iblis juga dapat berbuat baik. Iblis juga dapat memberikan kuasa. Apakah iblis yang sekarang pertanyaan, apakah iblis yang ada dalam hati kita yang kita percayai, atau Tuhan itu sendiri?
Masih ingatkah ketika Yesus dicobai? Iblis mempunyai kuasa. Dia memberikan semuanya yang ada di dunia ini katanya. Ternyata Yesus bertahan pada imannya, dan itulah menjadi pergumulan bagi kita. Apakah kita benar berbuat baik karena iman percaya kita kepada Tuhan, atau formalitas, atau supaya dilihat orang, atau karena bantuan dari iblis? Mari kita koreksi. Mari kita semakin mempercayai melalui firman ini. Kita dikuatkan untuk percaya kepada Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu? Ditiki baru dungo hita nggak terida pasu-pasu di mata. Kita tidak akan bisa bangun kalau bukan karena kuasa Tuhan, karena roh Tuhan. Memang mungkin Bapak Ibu bisa mengatakan, saya bangun karena alarm kok. Bukan. Boleh saja. Tapi kalau tidak karena roh Tuhan yang membangunkan engkau, kita tidak akan bangun dari tidur kita. Itu salah satu contoh. Oleh sebab itu mari kita percayai Dia, dan hanya kepada Tuhanlah sentral kita, bukan call center kita. Beda ya. Dialah sentral yang paling utama. Bukan pas butuh saja kita panggil Dia, tetapi Dialah yang iman kita, pusat kita. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.